Perkenalkan nama saya Kevin Trisatya Matehine dengan NIM 2223021 dari kelas 6 PJJA. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan simpang apel polda. Oke, di sini sudah ada untuk data lalu lintas masing-masing golongan kendaraan dari arah Polda, Mapoli, Kuanino, dan Santo Yosep. Di sini ada untuk yang lurus, kendaraan yang jalan lurus, belok kiri, dan yang belok kanan, masing-masing arah. Oke, di sini datanya kita rekap lagi dalam dibagi menjadi tiga golongan, yaitu ada kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. Untuk eh, jam puncak yang kita pakai di sini yaitu dari jam 5.15 sore hingga 6.15 sore. Kita masuk dalam. Oke, berikutnya di sini untuk eh, BKI kendaraan per jamnya kita ambil dari data survei yang di sebelah ini untuk belok kirinya di jam puncak dari arah Polda dengan jenis kendaraannya kendaraan ringan. Dan untuk lurus juga sama, ambil dari yang data lurus di jam puncaknya, jam kedua, dan juga BKA atau belok kanan. Lanjut di sini, begitupun juga untuk arah Mapoli, Konino, dan Santa Yosep. Dari ketiga ini kita akan jumlahkan. Nah, oke, untuk yang QKB-nya tadi yang QKR, sekarang yang QKB untuk datanya, data PKI, LRS, lurus, dan PKA-nya diambil dari eh, kendaraan berat di jam puncaknya di masing-masing arah. Sama seperti tadi untuk GSM juga sama, ambil dari yang data sepeda motor dari sebelah di jam puncaknya di masing-masing arah. Dan kita masuk untuk menghitung terlindung dan terlawannya. Un- Di sini untuk menghitung terlindungnya yaitu kendaraan per jamnya dikali dengan EMP EMP dari QKR yaitu satu, maka didapatkan sebagai berikut. Untuk yang terlawan sama juga kita pakai yang SKR per jam, sama. Yang untuk terlawan, terlindungnya dikali dengan EMP kali nol. Dan untuk GKB-nya juga sama dari kendaraan per jamnya. Untuk terlindungnya, kendaraan per jam dikali dengan EMP kali P untuk GKB. Untuk yang terlawan juga sama, terlindung dikali dengan EMP, nilai dari EMP kali nol di QKB, yaitu 1,3. Untuk terlindung SM, kendaraan per jamnya dikali dengan EMP kali P, yaitu 0,15. Dan juga terlawannya sama, yaitu terlindung dikali dengan EMP kali nol, yaitu nilainya 0,4. Untuk GKBM-nya kita eh, bisa menjumlahkan, yaitu GKR, GKB, dan GSM-nya dijumlahkan menjadi satu.
sehingga didapat sebagai berikut. Untuk terlindung, untuk terlindungnya kita tinggal jumlahkan saja terlindung dari Ki KR, Ki KB, dan Ki SM. Dan untuk Ki KBM-nya kita dapat dari eh, terlawan dari Ki KBM-nya yaitu terlawan dari Ki KR dijumlahkan dengan Ki KB dijumlahkan dengan terlawan Ki SM. Maka dia berhasil sebagai berikut. Dan untuk semua perhitungan di sini eh, semuanya ditotalkan. Untuk rasio belok kiri atau RBKI, di sini kita memakai rumus terlindung belok kirinya dibagi dengan terlindung totalnya. Nah, kali dapat 0,22. Untuk arah Mopoli, Polda, dan Konino sama untuk rumusnya. Dilakukan sebagai hal berikut. Untuk rasio belok kanannya eh, terlindung belok kanan dibagi dengan terlindung totalnya di KBM. Dan kita lanjut untuk menghitung nilai PB-nya. Nilai PB di sini menggunakan rumus PKI ditambah L ditambah LRS dibagi dengan eh BKI ditambah BKA-nya dibagi LRS. Maka untuk nilai PB dari arah Polda 0,361 untuk arah Mapolri 3,909 untuk arah Konino 0,167 untuk arah Santo Yosep eh, 1,649. Lalu di sini kita akan menghitung Ki SKR Ki-nya, Ki besarnya untuk setiap arah. Di sini untuk Ki besarnya diambil dari terlindung total Ki KBM-nya dari arah Polda. Begitupun juga dari arah Mapolri, Konino, dan Santo Yosep. Untuk lebar lebar masing-masing arah, lebar jalan masing-masing arah di sini ada untuk arah Polda 15 meter, arah Mapolri 12 meter, arah Konino 15 meter, dan Santo Yosep 12 meter. Di sini untuk lebar efektifnya, lebar jalan di atas dibagi dengan dua. Untuk mendapatkan S0-nya di sini, yaitu 600 dikali dengan lebar efektif tadi. Nah, kali dapatnya 4.500 untuk arah Polda, 3.600 untuk Mapolri, 4.500 untuk Konino, 3.600 untuk Santo Yosep. Lanjut, kita akan menghitung waktu hilang totalnya. Di sini untuk waktu hilang totalnya 32 detik didapat dari data. Untuk waktu siklus atau C didapat dari perhitungan di sheet sebelah yaitu waktu merah semu atau waktu hilang total. Di sini perhitungannya dihitung menurut SE Dijen Bina Marga 21 tahun 2023 halaman 135. Lanjut untuk nilai S di sini untuk waktu siklus dalam detiknya dihitung dengan rumus eh, 1,5 dikali WHH atau jumlah waktu hijau hilang per siklus dibagi dengan RQJ-nya yaitu rasio arus ya rasio arus yaitu arus dibagi arus jenuh. Maka didapat 200,567 untuk semua arah di sini sama. Untuk menghitung nilai WHI atau waktu hijau fase I-nya,
menggunakan rumus S dikurang WHH dikali RQ per J kritis dibagi dengan sigma I dikali RQ J R, RQ per J kritis dikali I. Maka didapat untuk Arpolda 45 detik, untuk Armapol 24 detik, untuk Arkonino 36 detik, untuk Santo Yosep 15 detik. Kita lanjut untuk masuk dalam sini ada hijau dalam fase ini fase pertama untuk Polda, Mapolda kedua, Konino ketiga, dan Santo Yosep keempat. Untuk RBKI di sini diambil dari rasio belok kiri yang tadi sudah kita hitung sebelah untuk setiap arah dan RBKA-nya juga sama, rasio belok kanan yang sudah dihitung setiap arah. Leor efektifnya juga sama, kita ambil yang tadi untuk setiap arah. Di sini untuk arus jenuh dasarnya 600 dikali lebar efektifnya. Untuk FUK didapat dengan FUK 0,94, FKHS 0,95, FG1, FB1. Untuk menghitung FBKA-nya di sini 1 ditambah RBKA-nya dikali dengan 0,26. Untuk FBKI dihitung dengan rumus 1 dikurang 0,22 dikali dengan 0,16. Lanjut kita akan masuk dalam perhitungan arus jenuh atau S. Di sini untuk mendapatkan arus jenuh yaitu arus jenuh dasarnya dikali dengan FK, dikali dengan FKHS, dikali dengan FG, FP, dan FBKA, dan FBKI. Maka didapat 3.938,28 untuk arah Polda, 3.704,93 untuk arah Mapoli, untuk arah Konino 4.027,50, untuk arah Santo Yosep 3.214,21. Untuk nilai dari arus lalu lintas atau Ki besar di sini kita ambil dari terlindung Ki KBM-nya, total terlindung dari Ki KBM untuk setiap arah. Untuk rasio arus di sini kita bisa dapat eh, dengan rumus arus lalu lintas Ki dibagi dengan arus jenuh jenuh dasarnya. Untuk rasio fase kita bisa menggunakan rumus eh, rasio arus Polda dibagi rasio arus Polda ditambah rasio arus Mapolda ditambah rasio arus Konino ditambah rasio arus Santa Yosep. Maka didapat hasil 0,7 untuk arah Polda, 0,20 untuk arah Mapoli, dan 0,30 untuk arah Konino, dan 0,13 untuk arah Santa Yosep. Untuk waktu hijau di sini kita ambil dari perhitungan yang sebelah. Bisa lihat sini. Tadi sudah kita hitung di sini PHI-nya. Dan untuk kapasitas di sini kita menggunakan rumus arus jenuh untuk setiap arah. Arus jenuh dikali dengan WHI dibagi dengan waktu siklusnya. Maka didapat kapasitas. Untuk derajat kejenuhan di sini kita menggunakan rumus arus lalu lintas atau Q dibagi dengan C kapasitasnya. Untuk RH-nya
kita bisa menggunakan rumus WHI atau waktu hijaunya dibagi dengan waktu siklus. Maka didapat 0,23 untuk arah Polda, 0,12 untuk Mapoli, 0,18 untuk arah Konino, dan 0,08 untuk arah San Yosep. Di sini ada NQ1. Untuk menghitung NQ1, kita bisa menggunakan rumus 0,25 dikali C dikali D kurang 1, D1 kurang DJ dikali derajat kejenuhan dikurang 1 ditambah dari akar dari derajat kejenuhan kurang 1 / 2 ditambah 8 kali derajat kejenuhan kurang 0,5 per C atau kapasitasnya. Maka didapat 0,82, 0,31, 0,72, dan 0,73 dalam setiap arah. Dan NQ2-nya kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus eh, C dikali dengan satu satu kurang eh, satu kurang waktu hijaunya atau HI-nya per satu kurang RH RH-nya dikali DJ dikali Q dibagi dengan 3.600, maka didapat nilai dari NQ2-nya di setiap arah. Untuk NQ di sini kita bisa menggunakan rumus NQ1 dikali dengan NQ1 dijumlahkan dengan NQ2. Untuk NQ mas max sendiri kita bisa mendapatkan rumus maksimum di sini untuk rumus max untuk NQ2 dan NQ1 di sini. Untuk panjang antrian kita bisa dapat dengan rumus NQ dikali dengan 20 per eh, lebar efektifnya. Untuk rasio kendaraan henti atau RKH-nya, kita bisa menggunakan rumus 0,9 dikali dengan NQ dibagi dengan arus lalu lintas dikali waktu siklus dikali lagi dengan 3.600, maka didapat RKH sebagai berikut. Untuk jumlah kendaraan eh, terhenti di sini bisa menggunakan rumus arus lalu lintas atau Q dibagi dengan RKH atau rasio kendaraan terhenti. Untuk tundaan lalu lintas rata-rata di sini kita bisa menggunakan rumus waktu siklus dikali dengan 0,5 dikali 1, 0,5 dikali 1 kurang RH dikali derajat kejenuhannya. Salah. Untuk tundaan lalu lintas rata-rata kita bisa menggunakan rumus waktu siklus dikali 0,5 dikali 1 dikurang dengan RH dipangkatkan 2 dibagi 1 kurang RH dikali dengan derajat kejenuhan ditambah W ditambah NQ1 dikali 3.600 per waktu siklusnya. Maka didapat tundaan lalu lintas rata-rata dengan nilai 86,64 untuk arah Polda, 89,04 untuk arah Mapoli, 90,21 untuk arah Konino, dan Santo Yosef 103,20. Untuk tundaan geometri rata-rata di sini kita bisa menggunakan rumus 1 dikurang rasio kendaraan rasio kendaraan terhenti dikali dengan PB dikali N6 ditambah rasio kendaraan terhenti dikali 4. Dan tundaan rata-rata di sini kita tinggal menjumlahkan rasio tundaan lalu lintas rata-rata dan tundaan geometrik rata-rata. Dan untuk tundaan total kita bisa menghitung dengan rumus tundaan rata-rata dikali dengan arus lalu lintasnya. Terus untuk tundaan simpang rata-rata kita
bisa mendapatkannya dengan rata-rata dari tundaan rata-rata tersebut di sini. Maka didapat 9,6. Simula, wak- maka didapat untuk tundaan simpang rata-ratanya 96 detik per SKR di jam puncak eh, 5.15 hingga 6.15 sore. Sekian video dari saya, terima kasih.